Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Alifa Dindia Putri. Saya dari Magister Administrasi Rumah Sakit Urindo. Kali ini saya akan membawakan materi mengenai kendali TB dan faktor komorbidnya. Banyak yang salah kaprah bahwa TBC adalah hal yang seperti batuk biasa. Padahal sejatinya batuk ini lebih berbahaya dibanding batuk biasa karena penyakit ini sangat menular kepada penderita lainnya. Kita bahas masing-masing ya. Yang pertama, apakah penyakit TBC itu atau tuberkulosis merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Bagaimana cara penularannya? Penularannya itu bisa melalui percikan dahak atau droplet dari pasien TB yang batuk tanpa menutup mulut. Jika droplet tersebut terhirup dan masuk ke saluran pernafasan dan daya tubuh penderita itu sedang turun, maka kita akan terkena penyakit TBC. Yang ketiga, organ apa saja yang bisa terinfeksi TBC? Organ yang diserang itu ada dua macam. Yang pertama, TB paru dan TB ekstra paru. Kalau TB paru itu dia menyerang organ paru-paru, sedangkan kalau TB ekstra paru dia menyerang organ lain selain paru-paru seperti kelenjar getah bening, jantung, otak, kulit, tulang, sistem pencernaan, dan juga sistem genital dan lain-lainnya. Yang keempat, gejala apa aja jika terinfeksi TB paru, bagaimana pemeriksaannya, dan bagaimana pengobatannya. Yang pertama, kita bahas gejalanya terlebih dahulu. Gejalanya itu yang pertama, batuk dahak sudah lebih dari 2 minggu. Selanjutnya, batuk darah, sesak nafas, berkeringat malam hari tanpa aktivitas, demam lebih dari 1 bulan, penurunan berat badan yang drastis, penurunan nafsu makan, badan terasa lemas, dan ada nyeri dada. Untuk pemeriksaannya, itu bisa berupa ronsen toraks atau ronsen dada, dan yang terpenting adalah pemeriksaan dahak. Untuk pengobatan TB sendiri, itu diberikan selama 6 bulan, dibagi 2 fase, yaitu ada fase intensif dan fase lanjutan. Pengobatan TB sendiri itu diberikan selama 6 bulan, dengan 2 fase, 2 bulan fase intensif, kemudian dilanjutkan oleh 4 bulan fase lanjutan. Dan obat-obatan ini harus diminum secara teratur sesuai dosis yang diberikan dan sebaiknya diminum dalam keadaan perut kosong di pagi hari. Untuk pengobatan TB ekstra paru itu sama seperti TB paru, tapi durasinya lebih lama dan akan lebih panjang, tergantung dengan kondisinya masing-masing. Selanjutnya, TB paru dengan komorbid atau penyakit penyerta seperti DM, HIV, gangguan hati, gangguan ginjal, atau TB pada ibu hamil dan menyusui, bagaimanakah pengobatannya? Kita bahas satu-satu terlebih dahulu ya. Untuk TB paru dengan komorbid yang berupa DM atau HIV, obatnya sama seperti TB paru tanpa komorbid. Yang membedakan hanyalah diberikannya selama 9 bulan atau lebih tergantung dengan kondisi penyakit pasien tersebut. Perbedaannya di fase lanjutannya lebih lama. Kalau untuk TB dengan gangguan hati, maka bila terdapat tanda infeksi hati akut, maka obat TBC akan diberikan setelah kondisi tersebut teratasi. Jika fungsi hatinya meningkat 3 kali lebih normal dari nilai normal, pemberian dosis TB akan TB dan lama pengobatannya akan disesuaikan. Untuk TB paru dengan gangguan ginjal, pengobatan TB-nya sesuai dengan kondisi fungsi ginjalnya pasien. TB paru pada ibu hamil yang menyusui, dosis dan lama pemberiannya sama dengan pengobatan TB paru tanpa komorbid dan obat diberikan aman untuk janin maupun bayi. Selanjutnya, kenapa minum obat batuk TB tapi masih sering batuk? Batuk masih dapat berlangsung jika masih ada vokal infeksi atau jaringan paru yang terinfeksi kuman. Biasanya batuk akan berkurang setelah 2 bulan pengobatan. Atau juga batuk bukan karena tukuman TB, tetapi batuk bisa karena iritasi saluran pernafasan saat kemasukan debu atau asap. Selanjutnya, setelah mendapatkan terapi pengobatan TB, apakah masih bisa menularkan ke orang lain? Masih bisa. Pengobatan TB selama 2-3 minggu, angka penularannya ke orang lain akan menurun. Kita lanjut ya. Bila tidak minum obat teratur, apakah ada efeknya? Bila pasien tidak minum obat secara teratur atau pasien menghentikan obatnya sendiri, itu biasanya akan berisiko menjadi TB resisten obat atau kebal obat
Dan jenis obat yang diberikan akan berbeda dengan TB yang sensitif obat dan lama pengobatannya akan menjadi 9-24 bulan. Selanjutnya, bagaimana pencegahan penularan TBC? Yaitu minum obat teratur, waktu bersin dan batuk, pasien harus menutup mulut, tidak membuang dahak sembarangan, dan rumah tinggal harus mempunyai ventilasi yang baik sehingga cahaya matahari dapat masuk. Baik, setelah saya jelaskan mengenai materi TB di atas, saya akan menyimpulkan materi tersebut. Jadi penyakit TB ini memang tidak mudah dikenali pada gejala awal karena gejalanya memang mirip seperti batuk pada umumnya. Gejala TBC biasanya batuk lebih dari 2 minggu, nafsu makan menghilang, demam dan berkeringat dingin pada malam hari, batuk berdarah, kurang berenergi, rasa nyeri di dada, dan penyakit TB ini mudah menyerang apabila sistem kekebalan tubuh sedang menurun. Penyakit TBC ini memang tergolong penyakit yang sangat menular, yang membutuhkan pengobatan dengan jangka waktu cukup panjang serta intensif. Berhenti atau menghentikan pengobatan untuk penderita TBC ini sangat beresiko. Ada baiknya tetap memeriksakan kondisi kesehatan ke rumah sakit dan pantau terus kondisi paru serta melakukan perawatan yang disarankan dokter spesialis paru. Sekian pembahasan singkat mengenai TBC ini. Bagi Anda yang merasa memiliki gejala tersebut, segera periksakan diri Anda ke rumah sakit terdekat atau puskesmas terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.